Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sedulur tani di seluruh Nusantara. Apa kabarnya kita hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sedulur tani, sebelum kita akan membahas di video kita kali ini, kita tidak lupa mengajak untuk subscribe channel kita PMS Channel agar kita lebih semangat lagi. Dan untuk di video kita kali ini kita akan mereview sebuah produk, yaitu fungisida Remajol P490 EC. Seperti apa produknya, kita lihat dan kita saksikan bersama. Jangan kemana-mana, namun sebelumnya kita intro dulu. Remajol P490 EC dikeluarkan oleh perusahaan Royal Agro Indonesia yang merupakan anak perusahaan Adama. Royal Agro Indonesia mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 2012. Saat ini Adama adalah anggota dari Syngenta Group, perusahaan input pertanian terbesar di dunia. Remajol P490 EC adalah fungisida yang bersifat protektif berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna kuning kecoklatan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman padi, bawang merah, kedelai, dan mangga. Cara kerja dari Remajol P490 EC. Yang pertama, merupakan campuran dua bahan aktif dari golongan imidazol dan triazol yang bekerja secara sistemik dan translaminar. Yang kedua, bekerja secara protektif, kuratif, dan eradikatif. Yang ketiga, ditranslokasikan secara akropetal melalui xylem. Yang keempat, memiliki spektrum pengendalian yang luas. Bahan aktif yang digunakan adalah propiconazole 90 dan Proclaros 400 EC. Jenis formulasi pekatan yang dapat diemulsikan. Registrasi nomor RI 01120020083098. Propiconazole adalah fungisida triazol, juga dikenal sebagai DMI atau fungisida penghambat demetilasi karena mengikat dan menghambat enzim 14-alfa demetilase dari demetilase prekursor menjadi ergosterol. Tanpa langkah demetilase ini, ergosterol tidak dimasukkan ke dalam membran sel jamur yang sedang tumbuh dan pertumbuhan di sel dihentikan. Pertanian propiconazole digunakan secara pertanian sebagai fungisida sistemik pada turf grass yang ditanam untuk benih dan nilai estetika atau atletik gandum, jamur, jagung, padi, kacang tanah, almond, sorghum, oat, pecan, aprikot, persik, nektarin, plum, dan lemon. Ini juga digunakan dalam kombinasi dengan permetrin dalam formulasi pengawet kayu. Propiconazole adalah campuran dari 4 stereo
isomeron dan pertama kali dikembangkan pada tahun 1979 oleh Janssen Pharmaceutica. Propiconazole menunjukkan sifat anti makan yang kuat terhadap kumbang karpet Australia yang mencerna keratin Antrenocerus australis. Prochlorase, nama merek Sportac, adalah fungisida imidazole yang diperkenalkan pada tahun 1978 dan digunakan secara luas di Eropa, Australia, Asia, dan Amerika Selatan dalam berkebun dan pertanian untuk pengendalikan pertumbuhan jamur. Itu tidak terdaftar untuk digunakan di Amerika Serikat. Serupa dengan fungisida azole lainnya, Prochlorase adalah penghambat enzim lanosterol 14A demetilase yang diperlukan untuk produksi ergosterol, komponen penting dari membran sel jamur dari lanosterol. Agen tersebut adalah fungisida spektrum luas, protektif dan kuratif, efektif terhadap Alternaria spp, Botrytis spp, Ericipe spp, Helminthosporium spp, Fusarium spp, Pseudocerosporella spp, Pyrenopora spp, Rhizosphorium spp, dan Septoria spp. Seperti banyak fungisida imidazole dan triazole serta obat anti jamur, Prochlorase tidak terlalu selektif dalam kerjanya. Selain penghambatan lanosterol 14A demetilase, Prochlorase juga telah ditemukan bertindak sebagai antagonis reseptor androgen dan estrogen, sebagai agonis reseptor aryl hidrokarbon, dan sebagai penghambat enzim dalam jalur steroidogenesis seperti CYP17A1 dan aromatase. Sesuai telah terbukti menghasilkan malformasi reproduksi pada tikus. Dengan demikian, Prochlorase dianggap sebagai pengganggu endokrin. Untuk penggunaan fungisida Remazole P490 EC adalah sebagai berikut. Yang pertama, bawang merah. Sasaran utamanya adalah bercak ungu. Bercak ungu adalah salah satu penyakit yang banyak menyerang pertanaman bawang merah. Di lapangan adalah penyakit bercak ungu, atau di tingkat petani sering disebut trotol. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Alternaria pori. Cendawan ini menimbulkan gejala melekuk pada daun berwarna putih atau kelabu. Untuk dosis konsentrasinya, kita menggunakan 400 ml per hektar area. Penggunaan yang kedua adalah untuk mangga. Sasaran utamanya adalah antraknosa. Pada buah mangga, penyakit antraknosa adalah penyebab jamur yang berkembang selama proses penyimpanan. Setelah panen, jamur ini merupakan salah satu dari organisme penyebab pembusukan terpenting pada buah mangga. Untuk proses konsentrasi digunakan sebanyak 0,6 sampai 0,8 ml per liter air. Penggunaan yang ketiga untuk tanaman padi. Sasarannya utamanya adalah hawar pelepah. Penyakit hawar pelepah pada padi yang disebabkan oleh jamur Rhizoctonia solanicum AG1 merupakan salah satu penyakit penting pada padi di daerah tropik. Pengendalian penyakit ini sulit dilakukan karena patogennya memiliki inang yang beragam. Untuk dosis dan konsentrasi gunakan 400 sampai dengan 600 ml per hektar area.
Penggunaan yang keempat untuk tanaman kedelai, sasaran utamanya karat daun. Penyakit karat daun disebabkan oleh cendawan Phacopsora pasifrizi. Jenis penyakit ini menyerang tanaman kedelai yang umumnya belum tua dan bisa menyebabkan hampanya polong. Pada serangan yang berat, daun-daunnya rontok. Untuk konsentrasi yang digunakan adalah 600 ml per hektar area. Sedulur tani di seluruh Nusantara, terima kasih sudah mengikuti video kita sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video kita kali ini. Dan seluruh tani, dukung kita dengan subscribe channel kita, PMS Channel, agar kita lebih semangat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Nusantara, Mangga Kasubang.